Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Senantiasa saya berharap Anda semua tetap semangat dan terus bersuka cita, karena hidup kita semua ada dalam kendali dan kasih kemurahan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Tuhan yang memelihara hidupmu. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Engkau Allah Bapa yang penuh kasih dan sayang. Kami bersyukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Engkau adalah sumber kekuatan, penghiburan, dan harapan kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu tentang pemeliharaan-Mu yang ajaib. Kami memohon agar Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami dan mengalami kebenaran firman-Mu dengan lebih dalam lagi. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kami merasa khawatir dan takut akan masa depan. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia, yang selalu memelihara kami dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam kesempatan ini kita diajak untuk merenungkan kasih dan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan terjadi atas hidup kita. Tuhan yang setia dan penuh rahmat senantiasa menyertai kita dalam setiap langkah, bahkan di saat kita tidak menyadari akan kehadirannya. Renungan ini hadir sebagai pengingat bahwa di tengah segala tantangan, persoalan, dan pergumulan hidup, kita itu tidak pernah sendirian. Tuhan yang telah menciptakan kita dengan penuh kasih sayang, juga Tuhan yang bertanggung jawab untuk memelihara dan membimbing kita. Melalui firman-Nya, kita diingatkan bahwa setiap nafas kita, setiap berkat yang kita terima, dan setiap kesempatan yang Tuhan sediakan adalah bukti nyata dari pemeliharaan Tuhan yang tidak terbatas itu. Mari kita baca Roma pasal 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudaraku, ayat ini mengingatkan kita akan besarnya kasih Allah yang dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Allah Bapa tidak pernah ragu-ragu untuk menyerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai korban penebusan dosa kita. Ini adalah tindakan kasih yang tidak terukur, yang menunjukkan betapa berharganya kita di mata Tuhan. Jika Allah rela memberikan yang terbaik untuk kita, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita, maka kita dapat dengan yakin bahwa Tuhan juga akan memberikan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita dalam hidup ini. Pertanyaan retoris dalam ayat ini, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Hal ini menegaskan bahwa jika Allah sudah memberikan yang terbesar, yaitu Yesus, maka hal-hal lain yang lebih kecil pasti akan Dia berikan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rancangan Tuhan yang baik atas hidup kita. Ini bukan berarti bahwa kita itu akan selalu mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita, tetapi kita akan menerima segala sesuatu yang baik dan segala sesuatu yang kita perlukan
bagi kita untuk hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Ada 3 hal penting dalam Roma pasal 8 ayat 32. Yang pertama, mengimani kasih Allah. Kita diingatkan untuk percaya bahwa kasih Allah tidak pernah setengah-setengah. Dia memberikan yang terbaik bagi kita, bahkan ketika kita ini sebenarnya tidak layak menerimanya. Yang kedua, bersandar pada penyediaannya. Jika Allah sudah memberikan anak tunggalnya, Yesus Kristus, kita dapat percaya bahwa Tuhan itu akan memenuhi segala kebutuhan kita, baik itu kebutuhan jasmani, rohani, dan emosional kita. Yang ketiga, hidup dalam syukur. Pengorbanan Yesus adalah kasih yang nyata, bukti yang nyata. Sebagai responnya, kita dipanggil untuk hidup dalam rasa ucapan syukur dan penyerahan diri hanya kepada Tuhan saja. Saudaraku, dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita menghadapi kesulitan atau ketidakpastian hidup, maka Roma pasal 8 ayat 32 yang sudah kita baca mengingatkan kita bahwa Allah itu peduli dengan kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia sudah memberikan yang terbaik bagi kita, yaitu Yesus Kristus. Tentunya Dia akan terus menyertai kita dengan kasih dan penyediaannya yang melimpah itu. Mari kita hidup dengan penuh keyakinan bahwa Allah selalu bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan telah membuktikan kasih-Nya itu melalui Yesus Kristus. Mari kita baca 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk melepaskan segala beban, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran kita hanya kepada Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari kita ini seringkali dihadapkan berbagai masalah, tantangan, dan ketidakpastian yang begitu menekan, yang dapat membuat kita menjadi cemas dan kita menjadi khawatir. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita itu tidak perlu menanggung semua persoalan itu dengan kekuatan kita sendiri. Karena kita pasti tidak mampu kalau mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tuhan sebagai Bapa yang penuh kasih ingin kita itu datang kepada Tuhan dengan segala kelemahan kita, segala kekhawatiran kita. Kita meletakkan semuanya itu dalam iman percaya kita kepada Tuhan yang ajaib. Mengapa kita harus menyerahkan kekhawatiran kita hanya kepada Tuhan? Karena Tuhan adalah pribadi yang setia dan Tuhan itu Allah yang berkuasa. Dia adalah pencipta langit dan bumi dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, kita ini sedang mengakui bahwa Tuhan itu lebih besar dari segala masalah kita. Kita juga mengakui bahwa kita itu membutuhkan pertolongan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Menyerahkan kekhawatiran bukan berarti kita itu bersikap pasif, diam saja, dan masa bodoh dengan masalah yang terjadi dan kita menjadi tidak bertanggung jawab. Sebaliknya, ini adalah suatu tindakan iman yang menunjukkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Kita harus lebih terus bertekun, berusaha, bekerja, tetapi dengan hati yang tenang, karena kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan yang memegang kendali atas seluruh kehidupan ini. Tuhan yang mengatur semuanya. Kalau Tuhan yang mengasihi kita dan mengatur segalanya, Tuhan itu punya rancangan yang baik. Dan rancangan yang baik itu
akan dinyatakan kepada kita saat kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Dia Tuhan yang memelihara kita dan janji-janjinya tidak pernah gagal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungkanlah. Apakah ada kekhawatiran yang masih engkau pegang sampai hari ini? Apakah ada beban yang membuatmu menjadi sulit tidur atau merasa terbebani? Ingatlah, Tuhan mengundangmu untuk datang kepadanya. Serahkanlah semuanya dalam doa. Percayalah bahwa Dia akan memberikan kelegaan dan jalan keluar yang terbaik menurut waktunya. Mari kita belajar untuk hidup dalam damai sejahtera dengan melepaskan segala kekhawatiran dan mempercayai pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang terbuka, mengakui bahwa seringkali kami dibebani oleh kekhawatiran dan ketakutan. Hari ini kami mengingat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menyerahkan segala kekhawatiran kami hanya kepada Engkau, karena Engkau-lah yang memelihara hidup kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan semua beban kami, baik yang besar maupun beban yang kecil, ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami percaya bahwa Engkau peduli terhadap setiap detail kehidupan kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Tolonglah kami untuk melepaskan segala ketakutan dan kecemasan dan menggantikannya dengan iman yang teguh akan pemeliharaan Engkau. Ajarlah kami untuk bersandar sepenuhnya pada Engkau, terutama di saat-saat kami merasa lemah dan tidak berdaya. Ingatkanlah kami bahwa Engkau adalah Bapa yang setia, yang selalu siap menopang dan membimbing kami. Berikan kami ketenangan hati, karena kami tahu bahwa Engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu mendengar doa kami dan tidak pernah lelah mengasihi kami. Jadikanlah hati kami tempat yang damai, karena kami tahu bahwa Engkau memegang kendali atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu, tengadahkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, kita tahu bahwa Tuhan Yesus selalu siap menanggung segala kekhawatiran kita. Serahkanlah setiap beban, keraguan, dan ketakutan kita kepadanya. Sebab Dialah Tuhan adalah Bapa yang setia dan penuh kasih sayang yang senantiasa memelihara hidup kita. Percayalah, di dalam tangan Tuhan kita akan aman dan terjamin. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini. Dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.